Puji Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali di dalam acara New Spirit. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita akan membuka hati, dan biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menjaga kesetiaan. Saudara-saudaraku, di zaman yang serba maju ini, di zaman yang modern ini, saudaraku, kita melihat perkembangan memang sangat luar biasa. Tetapi sisi lain kita melihat moral manusia semakin merosot tajam. Kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali, saudaraku. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan dari Maleakhi 2 ini, saudaraku, Tuhan sangat menginginkan supaya suami istri benar-benar menjaga kesetiaannya. Saudaraku, oleh karena itu saya ingin mendorong kita semuanya, saya ingin, saudaraku, rumah tangga Kristen hari-hari ini betul-betul kita jaga dengan sungguh-sungguh. Supaya apa, saudaraku? Berkat Tuhan boleh tercurah atas kehidupan kita. Kesetiaan itu sangat penting. Saudaraku, dunia di luar betul-betul, saudaraku, hari-hari ini menampilkan banyak informasi-informasi, banyak, saudaraku, kejadian-kejadian bagaimana orang berselingkuh, bagaimana orang bercerai. Begitu, saudaraku, semakin banyak dipertontonkan, sehingga secara tidak sengaja itu mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dalam pikirannya mungkin saja berpikiran, berarti orang cerai, orang selingkuh itu ya mungkin tidak apa-apa ya. Terjadi kegoyahan di dalam imannya. Nah, saudaraku, kita perlu menyikapi ini, saudaraku. Dengan apa? Kita perlu taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah, saudaraku, kita tergiur atau kita terseret kepada perselingkuhan. Ya, saudaraku, memang di dalam rumah tangga itu tidak mudah. Kadang-kadang kita ada pertengkaran, kadang-kadang tidak, saudaraku, sama pemikiran, kadang-kadang kita berselisih pendapat. Tetapi itu bukan berarti merupakan sebuah alasan untuk kita, saudaraku, melakukan perselingkuhan di luar. Nah, saudaraku, karena itu pentingnya bagaimana saudara dan saya menjaga diri kita di hadapan Tuhan, membangun kerohanian kita di hadapan Tuhan, itu penting. Firman Tuhan mengatakan, ada kisah, ada, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir, tapi juga ada orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika datang, saudaraku, goncangan, datang hujan badai, datang tantangan-tantangan yang ada, rumah yang dibangun di atas pasir itu pasti akan hancur. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu itu pasti kuat. Artinya apa, saudaraku? Kalau rumah tangga Kristen, suami dan istri membangun kehidupannya benar-benar di atas batu yang kokoh, yaitu firman Tuhan, maka pasti rumah tangganya akan kuat. Saya kembali menegaskan kepada kita semuanya, oleh karena itu, suami-suami,
Istri-istri, ayo bangun hidupmu dengan firman Tuhan. Jangan saudara malas membaca firman Tuhan. Jangan saudara malas merenungkan. Jangan saudaraku, belajarlah lebih serius lagi. Karena itu adalah bahan yang penting yang dapat menguatkan rumah tanggamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang lain yang menggoda iman orang-orang percaya adalah kenyamanan dunia ini. Dunia ini menyuguhkan, ya, dunia ini saudaraku menampilkan bagaimana banyak orang mengejar kebahagiaan itu dengan saudaraku mencapai yang namanya kemewahan. Kalau saya bisa hidup mewah, saya bahagia. Kalau saya punya uang banyak, saya akan bahagia. Saudara-saudaraku, rupa-rupanya ini menjadi nilai yang cukup menggoncangkan banyak orang-orang Kristen. Sehingga ada banyak orang yang mengejar, saudaraku, bagaimana dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kaya. Sekali lagi, saya tidak melarang saudara mengejar kekayaan. Tetapi saudaraku, banyak orang mengejar kekayaan, akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai kesulitan. Maksud saya begini saudaraku, kalau rumah tangga Kristen juga memiliki nilai yang sama, membangun kebahagiaannya di atas saudaraku kekayaan, di atas saudaraku banyaknya uang, maka saudaraku banyak rumah tangga Kristen pasti akan mengalami kegoncangan. Karena apa saudaraku? Bagi mereka, mungkin istri akan menuntut. Dia melihat, oh Pak, itu lihat temanku, dia semakin kaya, semakin bahagia. Akhirnya istri menuntut suaminya untuk bekerja lebih keras lagi supaya lebih kaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya kalau suaminya tidak semakin kaya, tidak semakin mapan, maka cinta istrinya akan berkurang. Bahkan mungkin saudaraku, dia akan meremehkan suaminya. Bahkan yang lebih parah lagi saudaraku, akhirnya meninggalkan suaminya. Oleh karena itu saudaraku, mari saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, jangan membangun rumah tanggamu di atas nilai yang salah, tapi bangunlah rumah tanggamu di atas nilai kebenaran firman Tuhan. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh banyaknya uang kita, oleh banyaknya kekayaan kita, tetapi kebahagiaan kita ditentukan dari beresnya hubungan kita dengan Tuhan dan dari beresnya hubungan kita dengan sesama kita. Dalam hal ini, beresnya hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Kalau kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita terus menjaga hubungan kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, saudaraku, maka terjadilah kebahagiaan yang sejati. Karena itu tadi saudaraku, firman Tuhan mengatakan begini, apakah yang dikehendaki dari kesatuan ini? Keturunan ilahi. Tuhan membenci perceraian. Tuhan ingin rumah tangga itu rukun. Tuhan ingin rumah tangga itu betul-betul setia satu dengan yang lain. Supaya apa saudaraku? Terjadi yang namanya keturunan ilahi. Keturunan ilahi lahir dari mana? Dari keteladanan suami istri. Keturunan ilahi lahir dari mana? Dari kesetiaan suami istri. Bagaimana mereka memberikan teladan, bagaimana mereka saudaraku mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini sekali lagi, saudaraku, jadilah orang-orang yang setia. Jangan engkau tidak setia. Berikan saudaraku kepada anak-anak keturunanmu satu warisan, yaitu apa? Kesetiaan. Saya percaya inilah yang dikehendaki Tuhan di akhir zaman ini. Meskipun ini sulit, meskipun ini perlu upaya yang luar biasa, saya percaya saudara sebagai anak-anak Tuhan akan dimampukan oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi sepasang suami istri yang kuat, yang setia, menjadi berkat bagi anak-anak kita dan hidup kita mengalami kebahagiaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati rumah tangga kita, dan hari ini bekerjalah, beraktivitaslah dengan takut akan Tuhan. Jagalah kesetiaan di dalam rumah tanggamu. Tuhan memberkati.